Lanjutan dari cerita kemarin. Setelah cowok berantem dengan cewek, dia kemudian mengembalikan laci itu ke tempat semula. Tiba-tiba, sebuah amplop jatuh ke bawah. Cowok segera menendang amplop itu sebelum terlihat cewek. Dia kemudian pura-pura kalah argumen dan pergi. Lalu, begitu ruangan tuh kosong, cowok kembali masuk. Dia memungut amplop yang tadi ditendang itu dan membukanya. Amplop berisi histori transaksi-transaksi perusahaan. Cowok menyerahkan isi amplop tuh pada temannya. Dan setelah ditelusuri, ternyata itu merupakan kumpulan berkas transaksi gelap pejabat-pejabat serta pebisnis lainnya. Ternyata selama ini butik Belle Laver hanya dijadikan sebagai media cuci uang gelap. Tunangan cewek mengetahui semua ini. Bisa jadi karena begitu, dia pun terancam disingkirkan. Begitu hacker memeriksa emailnya si tunangan cewek. Ternyata benar, banyak transaksi gelap yang mengatasnamakan transaksi butik. Sekarang cowok tahu, 5 tahun yang lalu, dia hanyalah sebagai kambing hitam dari rencana busuk mereka. Cowok gak bisa tinggal diam, dia mengkopi semua bukti dalam amplop, dan kemudian didropkan ke tempat kerja cewek, dengan paraf nama aslinya. Begitu masuk kantor, cewek langsung tersentak melihat nama yang di atas amplop itu. Sebuah nama yang tak akan dilupakan seumur hidup, si pembunuh tunangannya. Begitu membuka amplop, cewek tambah terkejut. Itu semua berisikan transaksi-transaksi gelap bisnis sang ayah. Dia gak percaya bahwa ayah tercintanya memanfaatkan butik Belle Laver untuk mencuci uang. Cewek langsung melabrak. Namun, ayah tentu menyangkal. Cewek jadi makin depresi, rupanya selama ini apa yang ayah cerita belum tentu benar. Dia curiga kematian tunangan ada kaitannya dengan ini semua. Cewek pun ke rumah si pembunuh untuk bertanya langsung. Kebetulan hari itu juga, cowok juga ke rumah nenek. Semenjak menggunakan identitas palsu, cowok gak berani mengunjungi nenek, dia tahan-tahankan rasa rindu, dan hanya melihat dari jarak jauh. Hal ini disebabkan, ayah cewek memasang antek-antek di sekitar nenek untuk mengetahui keberadaan cucu nenek. Setiba di sana, cowok malah melihat cewek sedang memanggil di depan pagar. Nenek kemudian tergopoh-gopoh keluar, dengan membawa sebaskom air. Air disiramkan pada cewek. Dan cewek jadi basah kuyup. Nenek kesal, hari-hari ada saja orang yang datang rusuhin rumah baik yang mengejek maupun yang memaki cucunya sebagai pembunuh. Rumah nenek penuh coretan hujatan. Nenek mengira cewek adalah salah satu dari mereka. Begitu disiram air, cewek terdiam, dan terus-terusan menangis. Nenek pun jadi luluh hatinya, beliau segera masuk dan mengambil sebuah handuk untuk mengelap muka cewek. Cewek pun sama. Walaupun hatinya kesal, tapi dia gak tega bersikap kasar pada nenek. Dan sebelum pergi, dia malah menyalamkan uang untuk nenek. Pemandangan ini disaksikan oleh cowok. Dia jadi makin penasaran dengan cewek, beda dengan yang dibayangkan selama ini. Semakin diperhatikan, cowok semakin jatuh hati padanya. Sementara, setelah ayah dilabrak anaknya sendiri, dia segera mencari tahu orang yang menyerahkan dokumen itu pada anaknya. Rupanya pelaku tak lain adalah orang yang dikambing hitamkan dulu. Si dalang langsung menghalalkan segala cara untuk menangkapnya. Mulai dari memporak-poranda rumah nenek, hingga menyandera nenek. Mata-mata komplotan diam-diam berjaga di rumah, dia pun melaporkan hal itu pada anggota yang lain. Terpaksalah demi keamanan nenek, si anggota menyerahkan dokumen asli barang bukti. Tapi, syaratnya, setelah ini, jangan lagi melibatkan nenek. Jika tidak, mereka akan menceritakan penyebab kematian si tunangan kepada cewek. Nenek tahu cucunya gak salah, sampai kapanpun dia tetap percaya pada cucu. Beliau juga meyakinkan hal tersebut pada cewek. Lama-lama cewek semakin dekat dengan nenek. Suatu hari, saat cewek minta tolong cowok antarkan barang ke rumah nenek. Pas kepergok, nenek langsung terkejut melihat kedatangan si cucu. Cowok segera beri kode agar nenek bisa bersandiwara pura-pura tak kenal. Nenek jadi grogi. Pelan-pelan tanpa disadari, hati cewek juga mulai terbuka. Dia dan cowok pun semakin dekat. Sembari itu, komplotan pencuri perhiasan juga mulai merencanakan skema penipuan besar. Mereka berpura-pura menjadi supplier berlian biru, dan menawarkan kerjasama dengan cewek. Berlian biru termasuk salah satu berlian langka. Dan setelah cewek tanda tangan kontrak, mereka akan meminta sejumlah dana invest untuk pembelian berlian biru. Lalu, setelah cewek mentransfer jumlah itu, mereka akan membawa dana kabur. Dengan demikian, butik Belle Laver akan bangkrut, dan cowok juga akan terbalas dendamnya. Namun, semakin dekat dengan cewek, cowok semakin enggan menyakitinya. Cewek tak bersalah sama sekali di dalam ini, tak seharusnya dia ikut menanggung dosa sang ayah. Karena begitu juga, cowok mulai gak cocok dengan tim. Dia menarik diri dari skema ini. Cowok tahu, butik Belle Laver sangat berarti untuk cewek, makanya dia gak tega terus menipu. Dan ketika mereka sedang berargumen, cewek kebetulan lewat. Semua yang dilontarkan, terdengar jelas. Cewek kecewa ternyata selama ini cowok dekatin karena ada maksud. Dia pun segera balik kantor memeriksa dokumen lamaran cowok. Dan hasilnya, nama cowok tidak terdaftar di sekolah yang ditulis dalam surat riwayat hidup. Cowok telah memalsukan identitasnya. Siapakah dia sebenarnya? Masalah gak cuma di sini, persaingan internal keluarga cewek yang juga gak kalah tegang.
Emak tiri dari dulu berusaha menggeser cewek dari kursi penerus perusahaan. Dia sengaja merusak hubungan cewek dengan ayahnya, dengan menceritakan penyebab kematian tunangan cewek. Siapa sebenarnya pembunuh kekasih tercintanya? Oh my god, bagaikan disambar petir, begitu tahu ayah ternyata adalah dalang dari semuanya, cewek sangat depresi. Dia benar-benar shock. Dan minta putus hubungan dengan sang ayah, kemudian pergi meninggalkan butik. Sekarang cewek mengerti, mengapa cowok ingin membalas dendam pada ayahnya. Mengapa nenek terlihat grogi saat pertama kali melihat cowok. Beberapa kejanggalan rentetan muncul dalam pikiran. Jangan-jangan dialah orang yang dikambing hitamkan ayah. Segala kecurigaan akhirnya satu persatu klop. Berarti cowok mendekam dalam tahanan atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Hidup cowok hancur dan kehilangan ayah tercinta. Cewek merasa sangat bersalah padanya. Sekarang, waktunya menebus dosa, cewek minta ayah berhenti sampai di sini dan mengaku salah. Namun, sang ayah malah mengurung cewek. Ayah kemudian sengaja menyogok kubu komplotan yang lain untuk menjebak si cowok. Si kawan gak sampai hati, dia pun menceritakan hal ini pada cowok. Dan cowok disarankan agar keluar negeri sementara ini, jangan lagi bertentang dengan si dalang. Tapi, cowok tetap bersikap tegas. Dia tidak akan membiarkan orang yang bersalah terus melakukan kejahatan. Cowok kemudian berhasil merekam pengakuan si dalang menggunakan kamera tersembunyi dalam jam tangan. Cowok pun kemudian menawarkan bayaran yang menggiurkan pada tangan kanan ayahnya cewek untuk mengambil seluruh bukti transaksi selama ini. Dengan pegangan itulah cowok berhasil menjeratnya. Bukti-bukti kemudian dikirim melalui email dan di medsos. Akhirnya, ayah cewek pun divonis masuk penjara atas beberapa kasus. Ending cerita, semua orang yang berbuat salah akan mendapatkan balasan tersendiri, sesuai dengan porsi masing-masing. Cowok pamit karena harus menjalankan hukuman atas pemalsuan identitas. 3 tahun kemudian, kini komplotan penipu juga sudah pensiun. Nenek dan cowok pun sudah hidup bahagia layaknya seperti orang biasa. Begitu juga dengan cewek yang telah kembali membangun bisnis perhiasannya. Tentunya tak lupa cewek dan cowok memulai lembaran kisah mereka yang baru.